Judi atau taruhan menurut agama Kristen dan Alkitab. Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara dua atau beberapa pilihan. Namun dalam dua atau beberapa pilihan tersebut, hanya ada satu pilihan saja yang benar dan ditentukan menjadi pemenang. Lalu pemain yang kalah taruhan akan memberikan uang taruhannya kepada si pemenang. Sedangkan peraturan dan jumlah taruhannya biasanya ditentukan sebelum pertandingan dimulai. Banyak sekali jenis permainan atau aktivitas kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai judi. Dan sayangnya hal tersebut tidak secara detail dipahami oleh banyak umat Tuhan. Padahal di Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa judi merupakan suatu perbuatan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Oleh karena itu, umat Tuhan jangan sampai mencoba untuk melakukan judi dan melakukan kesia-siaan yang tidak disukai oleh Allah. Karena judi maupun taruhan adalah merupakan salah satu contoh kebudayaan yang melanggar firman Tuhan. Orang yang melakukan judi biasanya karena bermotif ekonomi. Dan yang menjadi masalah dalam perjudian ini, karena judi dapat membuat seseorang menjadi ketagihan berjudi. Mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang. Sehingga hal tersebut dapat merusak mental dan juga hubungan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, Alkitab memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai beberapa hukum judi seperti berikut ini. Yang pertama, hawa nafsu. Berjudi sebenarnya merupakan suatu perbuatan yang mendekati dengan sikap tidak dapat menahan hawa nafsu. Sebab berjudi itu dapat membuat orang menjadi ketagihan dan membuat orang tersebut tidak dapat berhenti untuk melakukannya. Padahal di dalam Alkitab dengan jelas menuliskan seperti ini. Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi di sini jelas bahwa Allah membenci manusia yang memiliki hawa nafsu dan jauh dari ciri-ciri orang yang bijak menurut Alkitab. Yang kedua, sia-sia. Judi juga dapat dikatakan sebagai perbuatan sia-sia dan harus dihindari. Sebab faktanya lebih banyak orang yang kalah daripada yang menang dalam berjudi dan kehilangan hartanya. Dan akibatnya selain hancur secara ekonomi dan merusak hubungan rumah tangganya, kekalahan atau kerugian akibat judi juga dapat menuntut seseorang untuk melakukan jenis kejahatan lainnya. Makanya pengkhotbah mengingatkan kita seperti ini. Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Jadi dengan seringnya melakukan judi, tentunya akan membuang waktu sia-sia sebab judi tidak menghasilkan kebaikan apapun. Yang ketiga, perbuatan daging. Bermain judi juga tak ada bedanya dengan menuruti perbuatan daging. Karena judi dapat menggambarkan hubungan antara iman Kristen dengan ekonomi. Di mana keserakahan, cinta uang, dan ingin cepat kaya bukanlah karakter yang Tuhan inginkan. Oleh sebab itu dengan jelas Alkitab menuliskannya seperti ini. 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang keempat, tidak menjadi berkat. Berjudi adalah salah satu upaya untuk memperoleh kekayaan secara instan. Padahal sesuatu yang didapatkan secara instan biasanya tidak akan dapat lama bertahan. Namun sebaliknya berkat Tuhan yang diperoleh dengan cara yang lebih baik tentu akan dapat bertahan lebih lama dan dapat membawa prinsip kasih tentang firman Tuhan dalam memperoleh berkat. Contohnya ketika kita mengingat dan merenungkan bunyi ayat ini. Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Yang kelima, dosa. Berjudi lebih banyak mengakibatkan hal-hal buruk yang tidak diinginkan. Berjudi dapat menyebabkan kita kehilangan damai sejahtera. Sama dengan jika kita berbuat dosa yang tentunya tidak mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu Allah membenci perbuatan tersebut. Jadi lebih baik jika kita berusaha menjauhi dosa yang dapat menghilangkan damai sejahtera. Gunakan berkat karunia Tuhan dengan bijaksana, sebab setiap dosa yang kita lakukan akan mendapatkan akibatnya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Itulah beberapa penjelasan tentang hukum judi menurut agama Kristen di Alkitab. Sungguh jelas bahwa Allah tidak menyukai perbuatan tersebut. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari berbuat judi dalam kehidupan kita. Sebaliknya, gunakanlah waktu luang kita untuk melakukan hal-hal yang lebih berguna. Sehingga apa yang kita kerjakan tersebut dapat lebih menyenangkan di mata Tuhan. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.